Time to Hunt adalah sebuah film thriller aksi distopia Korea Selatan tahun 2020 yang ditulis dan disutradarai oleh Yoon Sung Hyun. Film ini dirilis pada tanggal 23 April 2020 oleh Netflix. Film ini mengisahkan sekelompok gangster yang merencanakan pencurian dan perampokan mendapati diri mereka diburu oleh seseorang pembunuh misterius setelah menyelesaikan perampokan tersebut. Scene awal dimulai ketika Jang Ho dan Ki Hon berada di supermarket. Mereka bersiap untuk menjemput sahabatnya yang hari itu keluar atau bebas dari penjara. Di Korea Selatan bagian distopian, terlihat banyak orang yang sedang berdemonstrasi karena krisis ekonomi global dan amat berdampak ke Korea Selatan, serta membuat negara tersebut dipenuhi kemiskinan. Di hari itu, Jun Seo dibebaskan dari penjara selama 3 tahun. Dia dipenjara karena kasus perampokan gagal yang mana dia dan teman-temannya lakukan. Mereka langsung mengajak Jun Seok minum-minum ke bar. Setelah 3 tahun lamanya dia di penjara tidak merasakan hal tersebut. Di situ Jun Seok menceritakan kalau saat di penjara, dia bertemu orang Taiwan yang menawarinya kalau berniat pindah ke Taiwan dan memulai lembaran baru. Dia bisa memberikan kepada Jun Seok sebuah rumah dekat pantai dan kios rental sepeda atau lainnya. Namun hal itu harus ditukar dengan uang $200.000. Jang Ho dan Ki Hon merasa itu seperti sebuah khayalan. Tapi Jun Seo meyakinkan kalau itu nyata dan Jun Seo benar-benar ingin melakukan hal tersebut. Mereka menikmati pesta minum-minum atas kebebasan Jun Seo. Scene berpindah di mana mereka mau menuju ke toko sepeda lamanya Jun Seo. Ki Hon menceritakan kalau saat ini kondisi negaranya benar-benar berbeda dengan kondisi yang dulu sebelum Jun Seo di penjara. Dia mengatakan kalau sekarang banyak orang menggunakan senjata api ilegal dan narkoba. Perampokan pun sudah menjadi hal biasa di situ. Jun Seo bertanya-tanya, kemana uang rampokan yang sudah mereka ambil sebelum dia di penjara? Ki Hon dan Jang Ho memberitahu kalau won Korea Selatan telah jatuh secara besar-besaran dan itu membuat hasil rampokannya menjadi tidak berharga. Kondisi negaranya benar-benar jatuh saat itu. Sampai-sampai mata uang won begitu tidak berharga dan hanya mata uang dolar lah yang digunakan untuk transaksi cash. Uang rampokan tersebut hanya tersisa sekitar $2.000. Scene berpindah di mana mereka bertiga sampai di toko sepeda milik Jun Seo dan ibunya yang sudah lama terbengkalai. Mereka bernostalgia di situ kalau memang impian Jun Seo dan ibunya adalah tinggal di sebuah rumah dekat pantai. Selain itu, Jun Seo juga mengusulkan melakukan perampokan terakhir kepada sahabatnya Jang Ho dan Ki Hon untuk melarikan diri dari situasi menyedihkan mereka. Scene berpindah di mana mereka bertiga menuju ke tempat kasino atau perjudian ilegal. Dan ya, di situ adalah target perampokan mereka. Tempat itu dipilih karena menyimpan banyak uang dolar US. Jun Seo di situ bertemu dengan Sang Soo, teman lamanya yang mempunyai hutang kepada Jun Seo. Setelah itu, mereka bertiga memaksa Sang Soo untuk membayar hutangnya kepada Jun Seo sebanyak 10 juta won. Namun, Jun Seo mengatakan kalau won tidak berguna saat ini. Dan dia memaksa Sang Soo membayar semua hutang termasuk bunganya menjadi 10.000 US dollar. Sang Soo yang saat itu keberatan dengan batas waktu membayarnya yang mana esok lusa, menawarkan Jun Seo 1 bulan lamanya agar bisa melunasi hutang tersebut. Jun Seo pun tidak menerima tawaran itu dan bilang kalau tidak bisa membayarnya sesegera mungkin, maka Sang Soo harus membayar dengan tenaganya dalam membantu mencuri uang di kasino tempat Sang Soo bekerja. Scene berpindah di mana mereka berempat berada di sebuah klub. Mereka berdiskusi soal perampokan tersebut. Namun di situ Ki Hon tidak setuju dengan rencana perampokan di kasino. Sebab menurut Ki Hon, kasino itu milik gangster dan itu sangat membahayakan sekali baginya. Selain itu, saat Jun Seo berada di penjara, Ki Hon dan Jang Ho sudah memutuskan tidak akan melakukan perbuatan menyimpang lagi. Jun Seo terus meyakinkan Ki Hon kalau perampokan ini adalah kejahatan terakhir kalinya sebelum berpindah ke Taiwan. Hari berganti esok. Saat itu, Ki Hon diingatkan oleh Jang Ho kalau mereka berdua mempunyai hutang kepada Jun Seo. Karena alasan Jun Seo di penjara adalah melindungi Ki Hon dan juga Jang Ho agar lolos saat insiden pencurian toko perhiasan sebelumnya. Dan ya, karena kondisi dan keadaan mereka yang susah dan juga satu-satunya hidup terus berlanjut adalah dengan melakukan rencana dari Jun Seo. Ki Hon pun akhirnya sepakat melakukan perampokan di kasino tersebut. Mendengar hal itu, Jun Seo langsung membeberkan rencana perampokan kepada mereka bertiga, Sang Soo, Ki Hon, dan juga Jang Ho. Sang Soo memberitahukan letak posisi CCTV dari kasino tersebut.
Selain itu, uang juga bukan tujuan utama dari perampokan tersebut. Namun, harddisk CCTV juga menjadi target utama dalam perbuatan itu. Sebab harddisk itu bisa saja membuat wajah mereka terungkap. Strategi pun disusun dengan rapi oleh mereka berempat. Mulai dari pelumpuhan penjaga, waktu tempuh dari markas ke kasino, pengambilan uang dan harddisk, semuanya tersusun rapi. Selain itu, alarm penjagaan akan berbunyi selama 5 menit sebelum bantuan datang. Jadi mereka harus melakukan perampokan tersebut selama 5 menit saja lamanya. Scene berganti di mana Jun Seok bertemu dengan teman lamanya, Bong Si, untuk meminta senjata api dan perlengkapan rompi anti peluru. Jun Seok diberikan pesan Bong Si agar tidak melakukan kejahatan dengan memakai senjata yang dia berikan. Karena dunia di luar hukum menurut Bong Si saat ini benar-benar mengerikan. Jun Seok pun menyetujuinya. Setelah mendapatkan senjata api dari Bong Si, mereka mencobanya dan menyamarkan mobil mereka sebelum melakukan aksi perampokan tersebut. Saat Sang So bekerja, dia melihat ada seseorang di mana orang itu adalah pihak pemerintah atau pihak VIP yang datang ke situ melakukan pencucian uang. Di sini Sang So tidak tahu akan hal itu. Scene berpindah di mana mereka berempat bersiap melakukan perampokan. Jun Seok menyampaikan semua akan berjalan lancar jika sesuai rencana. Jun Seok pun sekali lagi menjelaskan kepada Jang Ho yang bertugas sebagai pengambil uang agar mengambil harddisk CCTV juga yang terletak seruangan dengan berangkas uangnya. Proses perampokan pun dimulai. Namun semuanya terlihat sangat gugup, terlebih dengan Sang So yang gemetar saat melakukan hal tersebut. Semuanya berjalan sesuai rencana Jun Seok. Namun, di saat sebelum uangnya diambil, Sang So diberitahu oleh salah satu pegawai kasino kalau mereka akan dalam bahaya dan mati jika sudah melakukan perampokan tersebut. Bala bantuan dari kasino pun datang lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Namun, di sini mereka berempat berhasil lolos dari kejaran tersebut. Proses perampokan tersebut berantakan, namun perampokan itu akhirnya berhasil mereka lakukan. Mereka mengambil sejumlah besar uang US dollar dan harddisk CCTV tersebut. Namun di situ Jang Ho mengerjai mereka kalau harddisk CCTV dari kasino tersebut tidak diambil. Scene berganti di mana terlihat seorang pembunuh bayaran alias polisi yang menyamar ditelepon oleh pihak pengelola kasino. Pihak pengelola kasino sebenarnya tidak mengkhawatirkan uang yang diambil, namun dia lebih mementingkan harddisk yang mereka berempat ambil. Karena di situ terdapat rekaman transaksi dengan VIP dan dokumen pencucian uang juga. Pihak kasino menyewa pembunuh itu untuk mengambil harddisk itu. Scene berganti di mana mereka berempat berada di toko Jun Seok. Mereka bertiga berencana akan langsung berangkat ke Taiwan setelah 1 hari berada di rumah Ki Hon yang ingin menemui orang tuanya terlebih dahulu. Selain itu, hutang Sang So pun lunas dan Jun Seok memberikan sejumlah uang rampokan atas hadiah terima kasihnya untuk membantu melakukan hal tersebut. Setelah itu, Sang So memilih untuk terus bekerja sementara waktu untuk menghindari kecurigaan dari pihak kasino atas kejadiannya yang dia lakukan. Pembunuh bayaran tersebut, atau sebut saja namanya Han, bersiap melakukan investigasi pengejaran. Scene pun berpindah di mana Ki Hon menjemput ayahnya yang sedang ikut demonstrasi agar pulang bareng dengannya. Mereka semua akhirnya sampai di rumah Ki Hon. Mereka pun makan dan bercanda bersama. Mereka bertiga tidak tahu kalau sebenarnya saat ini sedang berada dalam bahaya karena pembunuh bayaran mengincar nyawa mereka. Scene berganti di mana Han mengunjungi Bong Si. Di situ Bong Si diminta mengaku kalau memang ada orang yang mengambil senjata sebelum ini darinya. Bong Si pun diancam oleh Han agar memberitahu hal yang sebenarnya agar nyawanya selamat. Scene berpindah di mana Jun Seok, Jang Ho, dan Ki Hon akhirnya lega bisa mendapatkan uang dan bersiap pindah ke Taiwan untuk memulai hidup baru. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya nyawa mereka bertiga saat ini terancam. Scene berpindah di mana Han mengambil senjata dan menembak 2 orang penjaga Bong Si. Han memaksanya menelpon Jun Seok untuk mengungkapkan lokasi ketiganya saat ini. Setelah itu, Han pun membunuh Bong Si. Tak tanggung-tanggung, Han meledakkan tempat Bong Si. Jun Seok yang menyadari gelagat aneh dari telepon Bong Si tersebut tadi, memikirkan terus apakah ada sesuatu yang buruk mengajar mereka. Sang So pun ditelepon oleh Jun Seok. Jun Seok khawatir jika ada apa-apa olehnya dan menyarankan agar hati-hati ke depannya. Sang So yang saat itu sudah berada di tempat kerjanya langsung diawasi oleh penjaga kasino tersebut. Dia dicurigai oleh mereka. Namun saat Sang So tahu dia dicurigai, Sang So pun kabur dari kasino tersebut. Scene berpindah di mana Ki Hon berpamitan kepada keluarganya. Jang Ho yang tidak punya keluarga pun iri dengan hal itu. Namun Jun Seok mengatakan kalau saat ini mereka bertiga adalah keluarganya.
Sang So pun berlanjut lari menuju ke toko lamanya Jun Seo. Di situ dia sangat takut dan panik. Sampai akhirnya dia mengambil uang dan pistol bekas perampokan tersebut agar segera cepat pindah dari kota itu. Namun di toko itu dia sudah ditunggu dengan Han. Han membunuh Sang So di luar layar dan mengambil teleponnya. Scene berpindah di mana Jun Seo terbangun dari mimpi buruk kalau Sang So telah meninggal. Dia pun pergi keluar hotel untuk menenangkan pikirannya sembari menelpon Sang So yang terus-menerus tidak menjawab teleponnya. Setelah itu, dia pergi ke bar. Lalu, di saat itu dia menerima beberapa panggilan dari telepon Sang So. Saat mencoba menghubungi lagi Sang So, Jun Seo mendengar nada dering HP Sang So berada di depannya, yang HP tersebut sedang dipegang oleh Han. Menyadari bahwa ada orang lain yang memiliki telepon tersebut, dia langsung menuju ke kamar hotel Jang Ho dan Ki Hon berada. Di situ dia mendesak mereka untuk melarikan diri. Kondisi pun berubah menjadi sangat tegang dan mencekam. Di waktu mereka mau melarikan diri dengan mobil mereka di parkiran, mobilnya malah tidak bisa menyala. Ada seseorang yang merusak mobilnya. Namun dengan adanya Jang Ho yang bisa membobol mobil, mereka bisa mendapat mobil lain untuk meninggalkan tempat tersebut. Di saat mereka sudah hampir keluar meninggalkan tempat parkir, Han menembak Jang Ho, menyebabkan mobil mereka oleng dan menabrak dinding parkiran. Ki Hon dan Jang Ho tidak sadarkan diri. Jun Seo yang masih sadar hampir saja dieksekusi oleh Han. Namun dengan prestasi mereka yang mencoba untuk kabur begitu bagus, Han memberi mereka waktu 5 menit untuk kabur dari hadapannya. Kesempatan ini digunakan oleh Han untuk bermain-main perburuan dengan mereka. Scene berpindah di mana Jun Seo sedang menyetir ke rumah sakit di kota lain untuk mengobati luka Jang Ho. Jang Ho akhirnya berhasil dioperasi. Namun dengan terbatasnya waktu yang diberikan oleh Han, membuat Jun Seo mendesak agar mereka esok pagi bisa segera keluar dari rumah sakit tersebut. Dengan menggunakan sistem pengawasan kota, Han menemukan rumah sakit tersebut. Jun Seo melihatnya datang saat dia terbangun dari mimpi buruknya. Mereka bertiga berusaha kabur saat itu juga. Umpan pancingan telepon dilakukan oleh Jun Seo untuk mengelabui Han. Namun, sesaat setelah berhasil mengelabuinya, Han melihat mereka bertiga mau memakai lift. Han pun menembaki mereka, akan tetapi mereka bertiga selamat menghindari Han dan melarikan diri dengan mobilnya Han. Di tengah-tengah perjalanan, Jun Seo ditelepon oleh Han. Han memuji mereka atas perbuatan mereka bisa kabur darinya. Jun Seo bertanya-tanya kenapa Han memburu mereka, padahal rekaman harddisk sudah Han temukan. Jun Seo pun mau mengembalikan semua uang hasil rampokannya, asalkan mereka tidak dikejar lagi olehnya. Namun, Han mengatakan kalau dia harus mengakhiri semua apa yang dia mulai, yaitu dengan membunuh semua yang terlibat. Setelah kejadian itu, Han pun ditangkap oleh polisi, tetapi mereka melepaskannya atas perintah kepala polisi. Scene berpindah di mana saat ketiganya tiba di bekas apartemen dekat pelabuhan atau dermaga. Teman Jun Seo mengatakan kalau mereka bisa berangkat saat pagi besok. Jadi saat ini, mereka bertiga harus menunggu sampai fajar di gudang barang selundupan temannya di daerah tersebut. Curiga orang tuanya dalam masalah, Ki Hon berencana akan menemani orang tuanya saja dan tidak ikut Jun Seo ke Taiwan. Scene berpindah di mana kakak kembaran dari Bong Si tahu kalau yang membunuhnya adalah Han. Dia memutuskan akan mengerahkan anggotanya dan membunuh Han dengan tangannya sendiri sebagai balas dendam atas kematian adik saudara kembarannya. Scene berpindah di mana Ki Hon mencoba untuk menelpon orang tuanya. Mendengar perkataan orang tuanya yang aneh dan terlihat sedang di bawah tekanan, Ki Hon saat itu langsung pergi memutuskan untuk ke rumah orang tuanya. Di saat sebelum meninggalkan gedung itu, dia bertemu dengan Jun Seo dan berpamitan dengannya. Ki Hon hanya berpesan kepada Jun Seo agar tetap menjaga Jang Ho. Han akhirnya tiba di gedung bekas apartemennya. Jun Seo yang saat itu kembali melihat mobil tak dikenal di dekat pintu masuk dan menyadari bahwa Han telah tiba. Jun Seo bingung dan bersiap dengan segala keadaan karena Jang Ho tidak ada di kamarnya. Jun Seo memutari gedung apartemen tersebut untuk mencari Jang Ho. Namun di situ dia melihat Han di belakangnya dan terjadilah baku tembak dengannya. Jun Seo pun melihat keberadaan Jang Ho di luar ruangan. Jun Seo berusaha keluar dari gedung tersebut dengan melakukan tembak-menembak dengan Han. Jun Seo akhirnya ditemukan oleh Jang Ho. Mereka berhasil melarikan diri dari Han dan berlari mencari mobil bekas yang bisa dia gunakan. Namun, di saat Jang Ho membobol mobil tersebut, terlihat Han di belakang mereka. Han menembaki mereka. Saat itu, Jun Seo mengatakan melawan Han adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk melarikan diri. Mereka berdua memutuskan melawan Han. Jun Seo berencana menembaki Han di lain sisi, sedangkan Jang Ho menembaki di mobil tersebut. Baku tembak pun terjadi. Han dikeroyok oleh mereka, tetapi Han malah menyudutkan mereka berdua. Sampai akhirnya Han berhasil menembak Jun Seo. Akan tetapi sebetulnya Jun Seo selamat karena rompi anti pelurunya.
Jang Ho yang melihat Jun Seok tertembak langsung emosi dan menunjukkan dirinya menembaki Han. Tanpa berpikir jernih atas tindakannya itu, Jang Ho akhirnya tertembak oleh Han. Jun Seok yang menyadari Jang Ho tertembak beruntun oleh Han langsung mengamuk dan menembaki Han yang kehabisan peluru saat itu. Han pun tertembak oleh Jun Seok. Setelah itu, Jun Seok langsung membopong Jang Ho pergi menjauh dari tempat itu. Jun Seok sampai di suatu tempat di mana Jang Ho benar-benar menyerah karena luka-lukanya yang memang tidak bisa disembuhkan. Jun Seok sempat melihat keluar mengecek keadaan. Di situ dia melihat Han menunggunya di luar. Jang Ho pun akhirnya meninggal. Jun Seok sempat tidak percaya kalau Jang Ho meninggal. Setelah itu, Jun Seok bertekad benar-benar akan melawan Han. Jun Seok benar-benar melawan Han sampai titik darah penghabisan. Peluru dari beberapa senapan yang dia bawa semuanya habis digunakan untuk menembaki Han. Han begitu piawai melawannya sampai akhirnya Jun Seok tertembak olehnya di rompi anti pelurunya yang membuat Jun Seok terbaring. Saat Jun Seok akan dibunuh oleh Han, sekelompok pria bertopeng datang ke tempat tersebut. Kelompok itu dipimpin oleh saudara laki-laki Bongsu, datang untuk membunuh Han. Pria bertopeng menembak Han berkali-kali. Baku tembak pun terjadi atas kelompok mereka dengan Han. Jun Seok seperti terselamatkan dari maut karena dirinya tidak menjadi target penembakan tersebut. Han benar-benar piawai. Akan tetapi pada akhirnya, karena kelompok ini anggotanya banyak, Han berakhir tertembak di bagian badannya begitu banyak dan dia jatuh ke laut. Pembalasan dendam itu akhirnya berhasil. Scene berganti di mana esok harinya Jun Seok naik perahu ke Kenting, Taiwan. Jun Seok akhirnya tiba di tempat impiannya yaitu Taiwan. Dia di sana membeli rumah dan toko yang sudah dijanjikan temannya. Namun Jun Seok masih selalu terbayang-bayang tidak bisa menyelamatkan Jang Ho. Teman Jun Seok memberitahu dia kalau Han itu masih selamat. Jun Seok selalu bermimpi akan bayang-bayang Han. Jun Seok pun di situ berlatih menggunakan senjata. Selain itu, teman Jun Seok tidak memberitahu kabar dari Ki Hon yang saat dia kembali ke rumah orang tuanya, dia pun meninggal. Di akhir filmnya, Jun Seok membayangkan Ki Hon mengunjungi tokonya. Jun Seok seperti tahu kalau Ki Hon berakhir tidak selamat. Jun Seok pun memutuskan dia tidak akan pernah bebas dengan berlari. Jun Seok berlatih dan mempersenjatai diri dan kembali ke Korea Selatan untuk menghadapi Han untuk selamanya. Selesai sudah review film kali ini. Saya Safi Karim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di review film selanjutnya.